Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Saudara-saudariku sekalian, setiap dari kita tidak lepas dari ujian. Sebentar bahagia, sebentar sedih. Tidak ada yang benar-benar menjadi milik kita. Tidak ada yang benar-benar abadi di dunia ini. Semua akan silih berganti seperti siang dan malam. Bahkan nafas yang kita hirup sekalipun harus kita hembuskan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa, Maha pengampun. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini sebetulnya semata-mata hanya untuk diuji. Barang siapa yang lebih baik amalnya, maka tempat kembalinya adalah surga. Barang siapa yang lebih buruk amalnya, maka tempat kembalinya nauzubillahi min dzalik. Kita bermohon kepada Allah supaya tetap dilindungi dari siksa api neraka. Ya ikhwani, terkadang dalam kehidupan yang fana ini kita dihadapkan dalam banyak ujian. Misal dalam hal pekerjaan, beberapa pekerjaan yang kita impikan kadang-kadang kita tidak dapatkan. Target-target yang ingin kita capai kadang-kadang juga tidak tercapai. Bahkan di dalam hal percintaan sekalipun, kekasih yang lepas dari kita di separuh perjalanan, dan terkadang teman yang kita kira bermuka manis ternyata bermuka dua dan meninggalkan kekecewaan pada diri kita. Ya ikhwani, apa yang diambil Allah darimu pasti untuk suatu hikmah, dan apa yang dibiarkan Allah untukmu juga memiliki hikmah. Dan jika kita telah mengetahui hikmah, maka syukurilah. Namun jika kita tidak mengetahuinya, maka bersabarlah. Semua takdir Allah pasti baik sekalipun menyakitkanmu. Saudara-saudariku sekalian, kekinian kita sering mendengar kata healing. Ini dilakukan banyak orang sebagai bentuk bagaimana cara kita menyembuhkan mental kita. Namun, ini ada yang paling menarik. Healing yang paling indah ternyata berasal dari Al-Quran. Dengan cara seperti apa pertanyaannya? Dengan cara mentadaburi Al-Quran. Dan apa itu tadabur? Tadabur artinya menghayati dan memahami pesan-pesan Allah, apa yang ada dalam Al-Quran, sehingga kita dapat melihat contoh ya, ketika Nabi Muhammad SAW pada saat itu ditinggalkan keluarganya, dihujat, dilempari batu, maka yang dicari healingnya bukan ke tempat-tempat hiburan atau apa dan selain sebagainya. Rasulullah SAW mencari penyembuhnya dengan jalan Al-Quran, dengan jalan mendekat kepada Allah. Di dalam surat Yunus ayat 57, Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasyifa'ul lima fis sudur
wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran, dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita memilih healing dengan mendekat kepada Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kemudian memahami apa yang disampaikan, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menenangkan hati kita, sedang mengobati jiwa kita. Bahkan bukan hanya mengobati, tapi menyembuhkan. Karena berbeda antara obat dan penyembuh. Obat di dalam bahasa Arab itu disebut dawa, sedangkan penyembuh itu disebut syifa. Dan belum tentu seseorang yang diberikan obat itu akan sembuh. Tetapi dengan Al-Quran sebagai syifa, insya Allah segala penyakit hati dan mental kita pun akan kembali sehat dan kembali fitrah. Dan apa yang dikatakan Allah kepada hambanya sehingga kita ketika mentadaburi Al-Quran merasa tenang, merasa nyaman. Di dalam surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, artinya Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa wahai hambaku yang sedang galau, yang sedang sedih, yang lagi punya masalah, yang sedang merasa sendiri dan gak punya siapa-siapa, merasa bahwa Allah tidak terlibat dalam setiap hidupnya, seolah-olah Allah ingin mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak sekalipun, Allah tidak akan mengecewakan siapapun yang bergantung kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.